Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zuefa Koirunisa. Di kesempatan kali ini kita akan berdiskusi lagi terkait mata kuliah komunikasi massa dengan topik pembahasan beberapa media-media komunikasi massa. Di sesi awal kemarin kita sudah pernah membahas terkait media cetak. Nah, di mana kita ketahui bahwa media cetak ini adalah media yang masih bisa disebut dengan media-media tradisional. Nah, saat-saat ini dengan adanya media-media tradisional terdahulu, pasti kita akan bahas terkait bagaimana media itu berkembang. Nah, yang namanya media massa itu pasti akan terus berkembang seiring dengan perjalannya zaman tentunya. Nah, ini masih bisa disebut awal mula dari munculnya media-media massa di Indonesia, di mana contoh yang akan kita bahas di kesempatan kali ini atau media massa yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah media massa radio dan media massa televisi. Nah, kita bahas terlebih dahulu sebelum kita masuk ke media yang akan kita bahas, kita perlu tahu terlebih dahulu bagaimana radio itu bisa muncul di media massa juga. Nah, selama ini kita ketahui bahwa media massa ini adalah segala informasi atau segala pemberitaan kepada publik dengan jumlah yang cukup banyak, di mana target market atau yang menerima dari informasi media massa ini bisa mengakses dengan mudah melalui berbagai media-media tentunya. Nah, biasanya kita bahas terlebih dahulu terkait mengapa sih radio ini masuk ke dalam kelompok dari media massa atau produk-produk dari komunikasi massa itu sendiri. Nah, radio dan televisi merupakan salah satu media massa yang memang sudah berbasis dari teknologi. Perkembangan teknologi pada saat itu memang sudah mulai banyak berjalan. Jadi radio ini bersifat audiktif atau bersifat terbatas pada suara saja atau terbatas hanya pada bunyi-bunyian saja, tanpa dengan memperhatikan sebuah bagaimana penampilan visual yang harus ditayangkan kepada masyarakat. Karena memang basicnya kalau radio ini adalah media yang menyampaikan melalui sebuah suara atau sebuah audio. Nah, ini merupakan sebuah keunggulan juga di media massa radio bahwa dengan adanya audio atau suara-suara itu, audien yang mendengar itu seolah-olah terbiasa saat audien ini melakukan sebuah percakapan langsung kepada subjek lainnya. Nah, bisa disamaartikan bahwa saat mendengarkan radio ini juga audien bisa berasumsi bahwa dia sedang mendengarkan suara dari subjek lainnya. Nah, ada beberapa sifat dari radio. Yang pertama itu untuk media ini tuh bisa dianggap sebagai media yang cukup murah atau cukup terjangkau, di mana masyarakat-masyarakat yang bisa memiliki radio ini bukan hanya masyarakat-masyarakat perkotaan atau masyarakat-masyarakat kalangan menengah ke atas, tapi radio juga bisa didapatkan atau bisa diperoleh oleh masyarakat-masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat-masyarakat yang notabene itu tinggal di daerah pedesaan. Lalu waktu transmisinya itu biasanya tidak terbatas karena ini menggunakan sumber dari suara-suara, berarti waktu untuk proses penyampaiannya itu juga tidak terlalu menyusahkan dari audien yang akan mendengarkan itu sendiri. Lalu ada juga tidak memerlukan perhatian khusus karena tidak bersifat audiovisual, hanya berupa suara saja. Audiennya ini tidak perlu membayangkan bagaimana tampilan-tampilan atau yang akan disampaikan melalui media radio itu sendiri, karena memang basicnya ini lebih kepada suara-suara itu sebagai media pendukung untuk media massa radio. Lalu ada juga trade out mind dan bersifat personal biasanya kalau untuk sifat dari radio itu sendiri. Nah,
ada beberapa fungsi dari radio itu sendiri. Yang pertama, yang namanya media massa pasti salah satu fungsi utamanya adalah sebagai media informasi atau sebagai sarana penyebaran informasi. Sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan, maupun sarana pengenalan kebudayaan-kebudayaan di daerah-daerah masing-masing. Di mana kita ketahui bahwa radio-radio ini biasanya dimiliki oleh masing-masing daerah-daerah tertentu, dan biasanya yang hanya bisa mengakses radio tersebut atau jaringan di radio tersebut memang masyarakat-masyarakat yang tinggal di mana perusahaan radio itu memang ada. Nah, ada beberapa sebuah karakteristik dari pendengar radio. Karena radio ini basicnya adalah suara, berarti subjek yang akan menjadi ibaratnya pelaku utama dari penyebaran informasi radio ini memiliki sebuah beberapa karakteristik pendengarnya. Yang pertama, karakteristik pendengar radio itu biasanya bersifat heterogen. Lalu biasanya bersifat pribadi, bersifat partisipasi aktif, bersifat pasif, dan bersifat selektif. Itu adalah beberapa karakteristik dari pendengar-pendengar radio. Nah, ada juga beberapa lembaga-lembaga radio yang ada di negara kita. Ada lembaga radio stasiun swasta, lalu ada stasiun publik, lalu ada stasiun komunitas. Ketiga ini yang memang banyak ditemukan di lingkungan-lingkungan sekitar kita atau di negara-negara kita. Nah, ada beberapa juga fakta menarik tentang radio yang ada di Indonesia. Jadi jumlah pendengar radio di Indonesia itu jumlahnya itu sekitar 20 juta orang. Di mana dulu memang orang-orang ini lebih banyak menggunakan radio karena dianggap lebih dirasa efektif untuk menyampaikan isi informasi yang disampaikan. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya nasib radio itu sendiri? Apakah dia tersingkir atau tidak? Sama dengan media massa cetak yang lalu yang sudah pernah saya sampaikan, pada dasarnya media massa radio ini akan tetap memiliki peminatnya atau tetap memiliki ibaratnya yang masih akan tetap menggunakan radio itu sendiri, walaupun notabene jumlahnya ini tidak akan sebanyak dari media-media yang akan terus bermunculan. Apalagi di era-era saat ini, era-era digital, radio ini juga sudah mulai banyak merambah kepada radio-radio streaming atau radio-radio yang memang berbasis dari internet itu sendiri. Nah, kita bahas yang kedua terkait televisi. Ini masih juga berkaitan dengan radio yang tadi, di mana televisi dan radio ini merupakan media massa yang berbasis dengan teknologi yang mulai bermunculan pada masa setelah media massa cetak, koran maupun tabloid itu sendiri. Di mana media massa televisi memiliki beberapa sebuah ciri-ciri atau memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, perbedaan dari radio. Kalau tadi dia basicnya kepada suara, tapi kalau untuk televisi basicnya itu akan lebih banyak kepada audiovisual atau tampilan-tampilan visual. Nah, di mana orang-orang pendengarnya atau target market dari informasi media massa ini tidak hanya mendengarkan isi informasi, tapi bisa melihat secara langsung berupa visualisasi yang memang digunakan sebagai pendukung dari berita-berita atau informasi-informasi yang akan disampaikan kepada halayak umum itu sendiri. Nah, karakteristik televisi yang pertama itu biasanya dia memiliki berbagai konten yang cukup beragam. Jadi audionya ini tidak terfokus hanya dengan topik-topik politik saja, tapi berbagai konten yang memang disediakan oleh perusahaan televisi ini menuntut mereka untuk memberikan beberapa alternatif ragam acara televisi supaya audien-audien ini memang tidak mudah bosan untuk melihat acara-acara televisinya mereka. Lalu dapat menimbulkan sebuah kedekatan dari audien kepada sang penyampai informasinya itu sendiri, karena televisi ini bersifat domestik. Lalu tentunya kita ketahui bahwa televisi ini sudah menggunakan teknologi-teknologi yang cukup mendukung untuk penyebaran informasi di masyarakat tentunya. Nah,
Ada juga beberapa karakteristik televisi terkait televisi ini bisa dibagi menjadi televisi nasional dan televisi global. Nah, kita ketahui bahwa televisi nasional yang kita kenal saat-saat ini adalah TVRI ataupun TV-TV lokal lainnya. Itu biasanya memang merupakan sejarah dari munculnya media televisi yang berkembang beberapa tahun yang lalu dan memang masih dirasa eksis hingga saat-saat ini. Lalu untuk televisi global juga sudah mulai banyak bermunculan, televisi swasta itu juga sudah mulai banyak bermunculan. Jadi yang sebelumnya hanya fokus kepada perusahaan televisi di daerah-daerah saja, hanya ada satu perusahaan televisi, tapi saat ini kita sudah banyak mengetahui berbagai macam perusahaan-perusahaan televisi yang memang sudah banyak diakses atau membantu penyebaran informasi melalui media ini sendiri. Ada beberapa persoalan juga terkait penyebaran media massa televisi, di mana kita ketahui bahwa kalau tadi radio ini hanya bersifat audio, nah dengan adanya televisi, masyarakat ini menjadi lebih tertarik atau lebih memahami isi-isi informasi yang memang disampaikan dari sang pemberi pesan kepada penerima pesan, karena pada dasarnya memang tujuan dari kegiatan komunikasi massa ini adalah kegiatan penyampaian informasi melalui media-media yang basicnya televisi maupun radio. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini terkait dua jenis media massa, televisi dan radio. Terima kasih, sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.